Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Anis Nuraini yang akan berperan sebagai guru atau coach dan Bu Widi Nugraheni yang akan berperan sebagai kepala sekolah atau coach. Video berikut ini merupakan contoh percakapan coaching antara kepala sekolah dengan guru dalam rangka pengembangan kompetensi sebagai pendidik dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Percakapan ini merupakan bagian dari proses kognitif coaching, yaitu guru diajak berpikir lebih dalam dan lebih luas mengenai praktik pengajaran yang sudah dilakukan dan bagaimana mengembangkannya untuk menjadi kekayaan baru dalam praktik mengajar di kelas. Mari kita simak percakapannya. Selamat pagi Bu Widi. Selamat pagi Bu Anis. Bagaimana kabarnya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya ada keperluan dengan Bu Widi. Apakah Bu Widi hari ini ada waktu? Oh, boleh banget Bu. Ayo, bagaimana kalau kita sekalian jalan-jalan ke taman? Duduk di taman, biar lebih segar begitu suasananya. Oke, siap Ibu. Mari kita duduk-duduk di taman sana. Baik Bu Anis. Kira-kira topik apa nih yang Bu Anis ingin diskusikan ya? Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Bu Widi atas waktunya. Di sini saya akan berdiskusi dengan Ibu tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Wah, menarik sekali itu topiknya Bu. Apa yang Bu Anis ingin eksplor tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Jadi begini Bu, sederhana saja. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang strategi pembelajaran berdiferensi yang lain yang nantinya akan saya gunakan pada pertemuan minggu depan, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, jadi Bu Anis ingin berdiskusi tentang implementasi dari strategi pembelajaran berdiferensiasi yang lain ya? Iya, betul Bu. Sebelumnya, saya sudah sempat memetakan untuk kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, Bu. Wah, menarik sekali nih Bu. Ayo kita ngobrol. Silakan duduk, Bu. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, apa ya yang Bu Anis sudah implementasikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu? Jadi begini, Bu. Setelah kemarin saya mendapatkan sesi pengembangan pengajaran dari Pak Wahyu dan Pak Sony, saya memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, Bu. Kemudian saya membagi kelompok di dalam kelas menjadi 2 kelompok. Jadi di situ saya juga membuat kegiatan. Nah, kegiatan 1 untuk kelompok A dan kegiatan 2 untuk kelompok B, Bu. Jadi Bu Anis sudah memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar dan anak-anak bersemangat dalam hal ini. Nah, kira-kira apa nih perasaan Bu Anis setelah menghadapi situasi tersebut? Wah, saya merasa bahagia sekali, Bu. Setelah semua saya persiapkan dengan baik, semua dapat dieksekusi dengan lancar, dengan baik, dan murid pun bisa mendapatkan manfaat berdasarkan refleksi sederhana yang saya bagikan setelah pembelajaran, Bu. Kemudian kita tanyakan di situ, sejauh mana pemahaman anak-anak dan manfaat apa yang didapat dari kegiatan itu. Keren nih Bu Anis, dan saya mengapresiasi hal ini ya karena teman-teman guru sudah mulai mengimplementasikan hal ini di luar bayangan kami dan terutama Bu Anis yang sudah berkenan membagikan pengalaman ini. Baik Bu Anis, menurut Bu Anis, apa sih yang ingin dieksplorasi lebih lanjut terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya akan melakukan dengan pendekatan yang berbeda.
agar lebih bervariasi. Kemudian untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mengambil basic profil belajar siswa. Dari profil belajar siswa tersebut, itu kan sudah terdapat penilaian, Bu. Baik penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, maupun penilaian sikap. Jadi semua itu sudah dipetakan, Bu. Wah, bagus sekali Bu Anis. Jadi Bu Anis ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis profil murid. Kira-kira ada pilihan lagi nggak ya Bu yang barangkali lebih baik? Saya mempunyai alternatif lainnya, Bu. Jadi untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini berbasis dengan minat, Bu. Berbasis minat siswa. Jadi menurut saya itu untuk minat sendiri itu adalah suatu hal yang bisa memotivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa itu lebih aktif, Bu. Wah, menarik sekali nih Bu Anis. Bu Anis ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat murid. Iya, betul Bu Widi. Bu Anis, kira-kira apa nih yang ingin Bu Anis lakukan setelah diskusi kita kali ini? Kalau waktu saya tinggal minggu depan, Bu. Karena dalam seminggu kan hanya ada 1 kali pertemuan di kelas A itu. Jadi ini saya harus cepat, Bu. Jadi saya membuat proyek itu, Bu, untuk strategi pembelajaran diferensiasi ini yang berdasarkan minat itu. Saya membuat proyeknya, yaitu mengolah makanan dari serealia yang mereka minati. Dan kemudian yang kedua, mengolah olahan pangan umbi yang anak-anak minati juga. Nah, dan yang mau diolah ini, anak-anak sudah paham, Bu. Karena ini sudah berhubungan dengan minat anak-anak, sehingga anak nanti menjadi bersemangat dalam pembelajarannya. Baik Bu. Jadi Bu Anis akan memberikan kebebasan ya kepada siswa berbasis minatnya. Mau mengolah dari serealia jenis makanan apapun atau umbi dengan jenis olahan apapun sesuai minatnya. Iya, betul Bu Widi, seperti itu. Kira-kira apa nih yang Bu Anis perlu siapkan sehingga kegiatan pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik? Ya, jadi untuk persiapan perencanaan pengajaran saya belum buat, Bu. Tapi di angan-angan sudah ada. Malam ini akan saya buat, Bu. Oh, RPP ya Bu ya? Betul, Bu. Nah, kira-kira Bu Anis siapa yang bisa membantu agar RPP Bu Anis nanti menjadi lebih baik lagi? Saya akan berdiskusi dengan Pak Wahyu. Karena saya dengar Pak Wahyu sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini yang berbasis minat, Bu. Terus kira-kira kapan Bu Anis akan melaksanakan di dalam membuat RPP atau untuk berkonsultasi dengan Pak Wahyu tadi? Pokoknya habis bertemu dengan Bu Widi ini, malam ini saya akan buat RPP-nya. Kemudian besok saya akan diskusi dengan Pak Wahyu, Bu. Baik Bu Anis, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Nah, menurut Bu Anis, kira-kira apa yang Bu Anis dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini, Bu? Ya, terima kasih Bu Widi atas diskusinya hari ini. Saya merasa jalan saya nanti lebih jelas dan saya lebih bersemangat untuk menjalankan kegiatan ini, Bu. Jadi saya memiliki gambaran implementasi lain dari pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu, yang saya akan terapkan nanti berdasarkan minat itu. Nah, menurut saya hal yang paling mudah itu, Bu. Menurut saya untuk RPP-nya nanti malam saya akan buat dan besok saya akan bertemu Pak Wahyu untuk berkonsultasi. Wah, keren Bu Anis. Selamat ya sudah memiliki gambaran yang lebih jelas dan jangan lupa hubungi saya kalau memang butuh support, Bu. Ya, siap Bu Widi. Terima kasih atas support Bu Widi. Oh iya, dan
kebetulan jam istirahat kita juga sudah selesai dan saya harus kembali lagi ke kantor nih Bu. Ya, betul Bu Widi. Mari kita kembali beraktivitas kembali. Saya ucapkan terima kasih untuk supportnya Bu Widi. Mari Bu, terima kasih kembali. Ya. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian tayangan mengenai praktek kognitif coaching dengan model Tirta yang dapat kita terapkan di sekolah sebagai bentuk pengembangan potensi guru. Kognitif coaching berdampak bagi setiap guru untuk mendukung mereka dalam penemuan potensi, dalam merancang strategi mengajar, evaluasi pengajaran, dan menemukan inovasi praktik pengajaran yang memerdekakan murid dan berpihak pada murid. Ibu Bapak guru hebat, mari bergerak mengembangkan keterampilan coaching kita untuk pengembangan potensi seluruh warga sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Widi, dari coaching kita siang ini tadi, apakah sudah berjalan dengan baik percakapan kita ini? Ya Bu, kalau menurut saya coaching kita kali ini sudah berjalan baik. Bagaimana seorang coach hadir sepenuhnya yang membuat coach juga merasa nyaman dan bisa membuka diri untuk berdiskusi karena coach menyimak dan mendengarkan secara aktif tanpa memberi judgement, asumsi atau asosiasi. Coach juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot supaya coachingnya dapat menggali atau mengoptimalkan kemampuan dirinya Bu. Dan pemberian umpan balik dari coach juga bersifat positif dan konstruktif dan tidak berpihak dan berdasarkan apa yang didengarkan dari coach. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya ada yang masih perlu diperbaiki, yaitu tindak lanjut untuk coaching selanjutnya mungkin dengan menanyakan hasil dari implementasi rencana dan tanggung jawab yang dilakukan coach di kelas Bu. Ya, terus apa yang akan Bu Widi lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, sebelum dan sesudah coaching, berarti supaya tetap dalam kondisi present sebelum melaksanakan coaching, saya berusaha untuk mengatur pelaksanaan coaching dengan membuat kesepakatan untuk bertemu atau membuat janji ya Bu ya. Dan pada saat melaksanakan coaching, saya melakukan misalnya dengan memberikan pertanyaan yang terbuka berdasarkan data dari coach yang saya dengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh coach secara aktif dengan tidak memberikan judgement, asumsi atau asosiasi. Terus apa yang akan Bu Widi lakukan nanti untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Oke. Untuk memperbaiki atau meningkatkan keterampilan coaching, maka menurut saya harus banyak berlatih, mulai mempraktikkan coaching baik kepada rekan-rekan guru atau mungkin kepada murid-murid sehingga apa yang saya lakukan ini benar-benar bermanfaat dan kita semua tahu manfaat dari coaching. Mungkin juga dengan menanyakan coaching lanjutan kepada coach supaya penerapan dari perkembangan yang coaching lakukan ini memang benar-benar tujuannya memang coaching Bu. Jadi bisa mengembangkan diri coach sendiri dan membangun kemandirian coach itu sendiri Bu. Iya. Terus lanjut Widya. Iya. Untuk pertanyaan coach, mungkin apa yang Ibu Anis rasakan pada saat di coaching Bu? Iya. Tentunya saya merasa senang dan bahagia Bu, karena ini kan akan saya gunakan dalam praktek mengajar saya, sehingga saya seharusnya itu harus sering-sering menemui ibu untuk di coaching dulu sebelum masuk kelas, sehingga saya di kelas itu biar memiliki kepercayaan diri yang penuh
Dan semoga untuk kedepannya kalau saya coaching lagi dengan Ibu tidak merasa terbebani. Gitu. Pasti tidak, Bu. Ya. Ya. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Sebelum mulai video ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Widi Nugraheni. Saya berperan sebagai wakil kepala sekolah atau sebagai coach dalam dialog ini, dan rekan saya Anis Nuraini akan berperan sebagai kepala sekolah atau coach. Video berikut ini merupakan praktik percakapan coaching antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolahnya dalam rangka mengembangkan kompetensi pendidik sebagai guru mata pelajaran yang memiliki tugas juga sebagai wakil kepala sekolah. Dalam percakapan yang terjadi dalam video ini, wakil kepala sekolah meminta coaching dari kepala sekolah karena merasa tidak dapat mengatur waktu terkait tugas dan tanggung jawabnya mengajar sebagai guru dan tugas sampirannya sebagai wakil kepala sekolah. Mari kita simak video percakapan berikut ini. Selamat siang Bu Anis, maaf mengganggu dan mengurangi waktu Ibu. Boleh saya masuk, Bu? Selamat siang Bu Widi, mari silakan masuk. Tidak apa Bu Widi, karena kita tidak dapat bertemu langsung kemarin. Kita ngobrol sekarang aja ya, di kantor ini aja ya, tidak apa ya? Ya Bu, nggak apa-apa, di sini pun cukup tenang Bu. Sini Bu, duduk di sini, kita ngobrol apa nih? Mari Bu, sambil yang ada di meja ini kita nikmati bersama. Ya, terima kasih Bu sebelumnya. Ayo Bu Widi. Ntar Bu, belnya masuk Bu. Nanti bisa tak potong Bu. Begini loh Bu, mumpung ada waktu kosong sebelum jam pulang, saya mau ngobrol sedikit tentang ganjalan yang saya rasa Bu. Saya merasa sedikit galau Bu, ini sebenarnya bukan urusan yang sangat penting sih Bu. Ini hanya berkaitan dengan diri saya sendiri kok Bu. Saya rasa saya butuh coaching dari Ibu. Baiklah Bu Widi, mari kita manfaatkan waktu menunggu jam pulang dengan ngobrol hal yang bermanfaat. Apa ya yang ingin Bu Widi sampaikan di siang ini? Begini Bu, ini terkait dengan tugas saya sebagai wakil kepala sekolah Bu. Saya merasa banyak tugas yang belum bisa saya lakukan dengan baik. Saya merasa pekerjaan yang saya lakukan ini sepertinya tumpang tindih, sehingga saya tidak bisa menyelesaikan semuanya secara maksimal Bu. Misalnya, kelas sering saya tinggal, lalu tugas-tugas kepanitiaan yang belum beres pada saat mendekati hari H-nya, begitu loh Bu. Ya. Ya, sebenarnya saya sudah tahu tugas wakil kepala sekolah pasti lebih banyak daripada tugas guru pada umumnya. Tetapi dengan adanya kejadian yang kadang-kadang datang tidak terduga, misalnya ada lomba-lomba mendadak dan permasalahan dalam kepanitiaan itu sendiri Bu. Dengan melihat tekanan yang dirasakan oleh rekan-rekan guru, sepertinya saya merasa kewalahan, sedikit kesulitan mengatur waktu gitu loh Bu. Baik, ya. Bagaimana cara Bu Widi lebih bisa mengatur waktu dan fokus terhadap tugas-tugas, begitu ya? Iya, betul begitu Bu. Nah, menurut Bu Widi sendiri, ciri-ciri Bu Widi dapat mengatur waktu dan fokus terhadap tugas itu seperti apa sih? Ya, dengan memiliki perencanaan yang matang pastinya ya Bu ya. Misalnya membuat jadwal, dapat mengelola porsi waktu saya atau saya harus disiplin dalam waktu, fokus terhadap apa yang saya kerjakan dengan melihat skala prioritas juga Bu. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan orang lain mungkin, dan
berani mengambil keputusan juga, Bu. Ya. Jadi kalau Bu Widi punya perencanaan yang matang, disiplin waktu, punya skala prioritas, dapat berkomunikasi dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan, jadinya tugas dan pekerjaan tidak jadi berantakan, gitu? Iya, Bu. Nah, kalau idealnya seperti apa yang sudah Widi bilang tadi? Apa yang membuat Widi tidak bisa menyelesaikan tugas dan pekerjaan Widi dengan baik? Begini, Bu, saya sering bingung jika tugas dan pekerjaan saya menumpuk. Apa yang akan saya lakukan dulu? Malahan kadang pengennya jadi multitasking. Malah jadinya semua jadi berantakan nih, Bu. Nah, kalau saat ini tugas dan pekerjaan masih menumpuk, apa reaksi Bu Widi? Apa yang biasanya Bu Widi lakukan? Biasanya saya curhat sih, Bu. Curhat sama rekan guru. Kadang minta tolong sama mereka juga yang longgar. Pada saat itu nggak ada pekerjaan atau mungkin berbagi tugas juga dengan teman-teman rekan guru yang longgar itu juga, Bu. Bu Widi sendiri pinginnya seperti apa? Kalau sebagai wakil kepala sekolah, tugas mengajar dan tugas yang lainnya menumpuk. Saya inginnya ya saya dapat mengerjakan tugas tersebut. Semuanya berjalan dengan baik, Bu. Maksud saya, misalnya saya tetap bisa memenuhi tugas mengajar saya sesuai jadwal dan saya juga ingin tugas di luar mengajar, misalnya dalam kepanitiaan atau tugas-tugas lain wakil kepala sekolah juga bisa dapat selesai dengan baik pula tanpa adanya penundaan atau tepat waktu. Dan mungkin tanpa kekurangan-kekurangan untuk hal-hal yang sepele begitu, Bu. Kalau sekarang ini Bu Widi, apa yang bisa Bu Widi kerjakan supaya semuanya itu berjalan dengan baik, mengajar oke, tugas yang lain juga oke? Saya berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, mengajar dengan baik, jangan sampai kelas kosong terus-terusan, Bu. Tugas yang lain juga saya harap bisa selesai dengan baik tanpa kekurangan yang sepele-sepele. Kadang-kadang jadi komplain sama teman-teman atau bahkan dari dari teman-teman yang ketuanya, Bu. Dan harapannya bisa semuanya tepat waktu selesainya. Jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama, berkomunikasi dengan rekan-rekan guru. Yang kedua, membuat teamwork. Dan yang terakhir, pembagian tugas ya. Iya, menurut saya itu sih, Bu. Ya, ada lagi tidak, Bu, yang bisa membantu meringankan kerjaan Bu Widi? Ya, mungkin saya bisa menggunakan kemampuan saya untuk berelasi atau berkomunikasi dengan orang lain, Bu. Saya akan mengkoordinir rekan-rekan guru untuk membantu saya. Saya akan membuat tim yang bisa membantu saya. Jadi sesegera mungkin saya bisa melakukan itu, terus mengkoordinir mereka. Ya meskipun jumlah kita cuma sedikit sih, Bu. Saya yakin dan saya tahu rekan-rekan saya juga punya kemampuan yang beragam. Jadi itu pasti berguna dalam kerja tim. Dan mereka pasti akan saling support, Bu. Jadi saya harus bisa memutuskan juga nanti siapa yang akan mengatur tugas A, B, C, atau mungkin dalam kegiatan kepanitiaan A, B, C, dan seterusnya. Ya. Jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama, berkomunikasi dengan rekan-rekan guru. Yang kedua, membuat teamwork. Dan yang terakhir, pembagian tugas ya. Iya, Bu. Mungkin saya juga perlu menambahkan sedikit, Bu. Di sana sepertinya saya perlu juga menuliskan di agenda saya sendiri, Bu. Supaya nggak kelupaan nih siapa yang bertugas apa. Mungkin juga bisa merefleksikan bersama dari setiap tugas dan kegiatan yang sudah kami semua atau rekan-rekan juga laksanakan. Sehingga di lain waktu jika melakukan tugas yang sama mungkin hal-hal yang dianggap kekurangan itu tadi bisa diperbaiki atau bisa tercover, Bu. Wah, ternyata Bu Widi ini sudah merencanakan itu semua ya.
Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching ini? Siapa yang akan membantu itu supaya direncanakan Bu Widi berjalan dengan baik? Yang pasti, yang pertama saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan Bu sebagai pelaksana dan yang akan bekerja dalam tim, dan yang pasti juga nanti minta tolong dari Ibu Kepala Sekolah Bu Anis, kan bisa membantu saya dalam mengkoordinir. Ya. Kapan nih mulai dikerjakannya Bu? Hari ini sepulang sekolah saya rasa saya bisa langsung menyusun timnya Bu. Lalu saya bagi-bagi tugasnya, jadi besok pagi saya bisa mulai mengajar dengan nyaman dan teman-teman sudah tahu porsi mereka dalam tim itu sebagai apa Bu. Mereka bisa mulai mengerjakan bagian mereka dulu dan saya tinggal mengkoordinir mereka. Ya. Saya tunggu nih obrolan kita lagi di coaching selanjutnya. Apa yang terjadi setelah Bu Widi menerapkan apa yang Ibu rencanakan tadi? Wah, sudah nggak sabar nih menunggu coaching selanjutnya. Mari Bu Widi sambil dinikmati hidangan di meja ini. Terima kasih Bu. Kalau begitu ini saya mau minta waktunya lagi Bu minggu depan, karena saya butuh lagi mungkin coaching terhadap implementasi yang sudah saya laksanakan Bu. Ya, semoga bisa berjalan lancar ya semuanya. Ya bisa Bu, kapanpun bisa. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik seperti yang Bu Widi dan kita semua terapkan ya. Ya amin Bu, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk saya ini. Jadi saya nggak galau lagi dan lega rasanya ngobrol sama Bu Anis. Ya, terima kasih juga Bu Widi sudah meluangkan waktu demi kebaikan pekerjaan dan tugas Bu Widi mengajar. Mari sambil dinikmati Bu Widi. Iya Bu, ini tadi sudah ambil banyak sekali. Kalau begitu, karena ini pas sekali dengan waktu pulang nih Bu, udah bel ya Bu. Saya mohon izin untuk beberes sekarang Bu. Selamat siang Bu Anis. Oh iya, selamat siang. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih Bu, Ibu Anis juga berhati-hati di jalan. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian tayangan mengenai praktik coaching dengan model Tirta yang dapat kita terapkan di sekolah sebagai pengembangan potensi guru. Coaching yang diberikan dapat berdampak bagi coachi untuk mengembangkan potensinya, menggali kemampuannya sehingga semakin berkembang dan lebih mandiri. Ibu dan Bapak guru hebat, mari bergerak mengembangkan keterampilan coaching kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada anak. Guru bergerak, Indonesia kita maju. Terima kasih. Ya, Bu, sebagai refleksi ini saya ingin tahu kira-kira dari percakapan kita ini apa yang sudah berjalan dengan baik ya Bu? Kalau menurut saya sudah berjalan baik sekali ini Bu Widi. Bahwa selama percakapan adalah bagaimana seorang coach hadir sepenuhnya yang membuat coachi merasa nyaman dan membuka diri untuk berdiskusi. Karena coach menyimak atau mendengarkan secara aktif tanpa memberikan judgement, asumsi, dan mengasosiasikan dengan pengalaman pribadi coach sendiri. Coach juga sudah dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coachi dapat menggali kemampuan dirinya sendiri. Pemberian umpan balik dari coach juga bersifat positif dan konstruktif, tidak berpihak dan berdasarkan apa yang didengarkan dari coach. Yang kedua yang ingin saya tanyakan Bu, apakah ada yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu ada Bu, yang masih perlu diperbaiki saya rasa hanya faktor konsentrasi dari coachi saat menyampaikan permasalahan yang dihadapi kurang fokus. Ya, mungkin yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap
dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan sesudah atau mungkin saat melakukan coaching itu sendiri. Iya. Sebelum melaksanakan coaching, saya berusaha untuk mengatur pelaksanaan coaching dengan kesepakatan bertemu. Dan pada saat melaksanakan coaching, saya memberikan pertanyaan yang terbuka dan menyimak apa yang disampaikan oleh coach secara aktif dengan tidak memberikan judgement atau asumsi atau asosiasi. Ya. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan untuk memperbaiki, mungkin meningkatkan coaching di lain waktu? Untuk memperbaiki atau meningkatkan keterampilan coaching, maka saya harus berlatih dan mulai mempraktikkan coaching, baik kepada teman atau rekan guru ataupun kepada murid, sehingga kita benar-benar tahu manfaat dari kegiatan coaching. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Bu dirasakan pada saat di coaching ini tadi, Bu? Ya, pada saat di coaching saya merasa bahwa Bu Anis ini sangat netral dalam memberikan pertanyaan, dalam mendengarkan saya, dan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Anis berikan ini bersifat konstruktif. Dan saya merasa lega juga, Bu, karena merasa terbantu oleh Bu Anis sebagai coach yang luar biasa karena mau mendengarkan saya sepenuhnya dan meluangkan waktu juga nih untuk saya saat saya meminta coaching. Jadi Bu Anis juga nggak memberikan judgement ke saya. Ini saya lega banget, Bu. Kayaknya beban saya ini hilang, galaunya jadi hilang juga ini, Bu.